Gua aja yang saya screen ya. Ya, udah mulai. Direkam. Siapa gue dulu? Ya udah muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan teman saya Iqbal Putra ingin mempresentasikan tentang desain packaging dari burger bakar kebul yang kita redesign. Untuk burger bakar kebul sendiri adalah UMKM yang berdiri sejak tahun 2012. Burger bakar kebul ini cukup dikenal di daerah Jakarta Selatan serta Jakarta Timur. Dekat kampus Unindra juga ada ya ini. Burger di pertigaan ini. Ya? Iya, dekat kampus di pertigaan. Iya. Harganya cukup murah untuk porsi yang lumayan besar, harganya cukup 20.000 aja. Oke. Lanjut ke konsep desainnya itu kita berfokus kepada customer, di mana untuk era pandemi saat ini kebanyakan dari customer adalah mesennya itu via online atau aplikasi. Nah, di konsep packaging ini kita mengangkat tentang kemudahan packaging untuk memudahkan abang-abang Grab atau Gojek nanti dalam mengantar ke customer, dan juga lebih simpel sih. Ini untuk mood board-nya kayak gini. Untuk selanjutnya redesign logo dijelasin oleh kawan saya Iqbal. Nah, ini yang di sebelah kiri ini udah dari logo awal Burger Kebul yang saat ini masih dipakai. Nah, terus kita coba buat logo baru karena kita ngerasa agak kurang menarik lihat logo. Jadi kita buat desain logo baru. Nah, dari logo awal ini kan ada ikonik nih, jadi burger bakar, jadi ada panggangan gitu, jadi kita lebih nonjolin di situ di logo barunya. Jadi si burgernya ini bentuk burgernya itu jadi kayak panggangan gitu. Nah, terus ada apinya, jadi buat mewakilin kalau burger ini tuh beda loh gitu. Ada cara masaknya itu dibakar gitu logo barunya. Terus masuk ke ke kemasan ya, desain kemasan. Nah, jaring-jaringnya itu awal konsepnya itu sketsanya kayak gini gitu. Jadi ada boxnya satu. Nah, yang kedua ini kayak handle-nya gitu. Jadi buat nyatuin. Nah, kita bikin dua buat muat dua box gitu, karena kan orang kalau lagi mas Gojek itu kan jarang beli satu, karena banyak tuh promo yang minimal harga berapa gitu, jadi kadang orang belinya lebih dari satu, jadi kita bikin jadi bisa muat dua. Nah, ini konsepnya seperti ini, hasil akhirnya yang buat kita desain itu di sebelah kanan. Jadi ini ada nanti kalau ini yang boxnya. Nah, itu boxnya nih. Ini boxnya, jaring-jaringnya kayak gini konsepnya. Jadi ada penjelasannya juga, nih bentuk persegi 6, nyesuaiin bentuk burger, karena kan burger ada volumenya gitu ya, jadi biar packagingnya juga agak tinggi, bentuknya kayak gini. Nah, ini buat desainnya, hasilnya kayak gini. Kita pakai apa namanya yang ini, doodle ya, doodle. Oh, doodle ya nih, bentar saya doodle. Ini ada doodle. Belakangnya, jadi biar nggak polos gitu. Jadi kita agak simple bawahnya, jadi nggak banyak tulisan apa-apa gitu, cuman doodle aja gitu. Terus yang di sini ada delivery, terus di tengah logo, sama ini nih di sebelah sini tuh ada kata-kata gitu, jadi biar orang pas beli itu bisa baca juga gitu. Oke, terus langsung ke hasil kemasannya aja nih. Hasil kemasannya tuh jadinya kayak gini. Jadi yang ada yang udah disatuin tuh pas handle-nya, terus di tengahnya logo. Nah, ini kata-katanya nih Tom, coba di zoom dulu. Kata-katanya dari ini sih yang udah ada, bukan kita yang ngarang sendiri.
buat ini aja lucu-lucuan. Kan juga bisa buat sarana promo sih sebenarnya. Jadi kayak orang-orang tuh bisa nge-share Instastory lah kayak gitu-gitu kan. Jadi jatuhnya kayak Gitu. promo gratis. Jadi nanti itu di packagingnya kata-katanya nggak cuma ini aja sih, maksudnya tuh nanti beragam gitu. Biar ada sesuatunya gitu. Jadi orang pas beli packaging ada sesuatu yang penasaran, kita dapat kata-kata apa nih gitu. Kayak gitu. Gitu sih. Ya singkat banget konsepnya. Udah. Mungkin ada masukan ya dari kelompok. Lagi dong, jelasin lagi dulu. Nih. Pokoknya Gini deh, intinya gue nanya aja biar kalian bisa jelasin gitu. Ini inspirasi pembuatan packaging ini dari mana ide awalnya? Biasa kan setiap desain tuh punya big idea ya, gagasan besarnya tuh apa gitu yang coba kalian bisa menjelaskan. Big idea-nya yaitu tadi kan kalau burger yang ada sekarang itu kan ini ya apa namanya? Nah itu Tom yang di mood. Nah ini ya. Buat. Nah yang ini kan yang ini nih yang ada foodie bag nih. Gue liatnya dari sini sih, soalnya kan dia tuh kalau nggak salah tuh produknya tuh salad atau apa gitu kan, biasa salad gitu tuh satu dibikin kemasan. Cuman kepikiran gimana kalau misalkan burger kayak gitu, soalnya kan burger kadang kalau kita beli kayak cuman box aja gitu, jadi susah dibawa kemana-mana tuh gitu. Paling cuma di kantong plastik. Nah itu kan berdampak buat lingkungan juga gitu. Jadi gimana ya bikin caranya bikin packaging yang biar beda aja gitu, burger yang kayak biasanya. Jadi kita bikin handle-nya gitu, jadi konsepnya kayak gini cuman isinya burger gitu. Terus itu ide utamanya gitu. Boleh lihat ini nggak yang tadi di profil UMKM tuh apa namanya, box lamanya dia? Ini aja nih kemasan gitu awal ya? Sama kemasan baru. Sini. Tapi dia bentuk boxnya tuh sama ya dimensinya, cuma emang desainnya aja yang beda ya? Iya. Kalau untuk box emang nggak terlalu dibedain jauh sih. Sama lu tambahin yang handle itu ya, yang dia bisa muat 2 itu. Iya, jadi ada 2 kemasannya. Cuman ada 2 ini ya. Yang gua ada primer sama sekunder. Oh, iya. Ya, kemasan primernya yang ini yang bersentuhan sama langsung sama burgernya. Kalau yang yang ini nih, ini sekundernya. Gitu. Cuman gue mau nanya yang packaging yang ini nih, yang handle ini. Iya ini. Dia itu kan isinya 2 kotak gitu kan, 2 burger lah. Itu dia nggak apa namanya, nggak jatuh tuh. Kayak kalau dilihat dari samping tadi fotonya tuh kayak cuma diselipin doang gitu. Dia ada kunciannya ya? Ada sebenarnya. Sebenarnya ini itu tuh penyangga ya. Itu kunciannya tuh penyangga. Jadi nanti tuh coba ke fotonya deh. Nah yang ini tuh nanti tuh ditambahin di box itu kalau lagi mau pakai packaging itu, dia diselipin gitu, dibolongin ininya di sampingnya. Di sampingnya. Cuman sebenarnya kalau misalkan udah sebenarnya itu ngepas banget sih, ngeflash sebenarnya. Kalaupun nggak ada penyangganya itu udah aman sih sebenarnya. Coba deh tapi tetap beresiko kalau menurut gua kalau emang nggak ada penyangganya. Bagus tetap pakai penyangga kalau menurut gua. Tapi itu penyangganya dia kertasnya terpisah dari kertas yang awal ya, dari struktur utamanya itu terpisah. Jadi selipin karena kan ditempel ya berarti. Agak susah tuh kalau bikin ditempel. Oke. Bayang sih. Cuman mungkin yang perlu, ya gue sih banyak caci makinya. Iya, nggak apa-apa lah. Bukan caci maki sih sebenarnya, saran ya untuk
membangun kalian lah. Bagus dong kalau ada saran. Apa ya? Mungkin itu Mungkin lebih di tujuannya. ya mungkin tujuannya ke situ kan, biar kalian dapat saran. Sepengalaman gue di nyetak packaging ya, kadang tuh bagian cetakan tuh perlu detail ya, detail dalam arti ya kalian kalau tahu offset itu mereka punya save area atau lebihan gambar gitu, misalkan inset lah, inset. Misalkan objek kalian 10 cm nih, 10 kali 10 misalkan ya. Tapi kalian harus bikinnya tuh 10,5 kali 10,5. Tujuannya apa? Pas nanti dipotong nih di mesin potong, kan kalau untuk packaging kan biasanya oplahnya banyak ya. Nggak mungkin nyetak di digital print, bisa tekor kan. Paling kan lari ke offset biar ngejar murah. Nah biasanya dia ada namanya lebihan gambar. Tujuannya biar pada saat dipotong nanti di mesin pon, itu dia kalau ada missing geser 1 mili itu dia nggak ke area putih, dia masih di area gambar gitu. Kebayang nggak tuh? Kebayang. Jadi jangan ngepas banget ya di desainnya itu ya, di jaring-jaring ini ya. Coba pasti ngamuk tukang potongnya kalau lu pas-pasan gitu. Soalnya dia namanya mesin, dia pasti ada yang namanya miss lari 1 mili 2 mili gitu. Jadi ada save areanya. Jadi biasanya sih setahu gua, misalkan ini kan bentuknya nggak kotak ya, maksudnya ada bolongan yang buat tangan tuh kan, handle-nya. Ya coba yang ke slide 8 coba Tom. Ya ini evaluasi aja sih di dunia, kan? buat di dunia nyatanya nanti gitu, kalau seandainya ini benar-benar terrealisasi ya. Nah itu kan ada. Emang sih tadi juga motongnya tuh hati-hati banget sih motong itunya kan, karena pas banget. Jadi mungkin nanti kalau di desain situnya dia pakai garis outline gitu kali ya? Ya nanti bisa gua kasih bayangan di desain yang rancangan gua ya, buat evaluasi nextnya aja di dunia nyatanya kalau seandainya kalian terlibat dalam desain packaging kan. Sama yang perlu gue kritisin tuh handle tangannya ya. Karena setiap rancangan desain tuh harus benar-benar diperhitungin secara matang ya. Dalam arti materialnya yang digunakan apa, bahannya mudah sobek atau enggak, beban yang akan diangkat seberapa berat. Karena gue lihat ini handle tangannya tipis banget cuy. Ngeri banget. Ya kan, ngeri banget sobek. Itu pernah bikin yang kecil. Cuman dia nggak masuk tangannya, terus akhirnya gue gedein. Sebenarnya bisa disiasati. Ya bisa sih ditebelin menggunakan ini cuy. Gue pernah lihat materialnya. Jadi gue pernah beli McD itu juga jarang-jarang tuh. Itu dia packagingnya dari kertas. Dari kertas. Itu kan isinya lumayan berat tuh. Ada minuman, ada burger segala macam. Tapi dia kuat. Kenapa? Di dalamnya dilapisin plastik. Plastik kan nggak mudah sobek kan. Jadi bagian dalamnya tuh plastik, bagian luar doang yang kertas gitu. Jadi sebenarnya itu kayak apa ya? Di luar doang kelihatan kertas, wah ramah lingkungan ya, padahal di dalamnya dia tetap pakai plastik buat menguatkan si handle-nya itu. Iya sih, soalnya kan kayak buat coba kalau misalkan desain yang kita ini bisa tetap kita pakai yang ini, cuma mungkin nanti pemilihan materialnya aja kali buat paling material sih. Buat handle-nya. Overall sih idenya ya keren sih, karena ya mungkin mirip-mirip sama desain yang gue rancang juga kayak gitu. Ini kan model hand sebenarnya konsep awalnya kan pandemi gitu kan, jadi kayak ngemudahin abang Gojek aja buat bawa. Lebih banyak beli online kan. Iya. Terus sama ya itu, kalau biasanya kalau di offset itu dia perlu detailing ya, misalkan kayak tadi udah bagus tuh tadi yang ada tanda panah-panahnya tuh. Nah, bukan sketsa yang bawah ya. Nah itu kan ada tulisannya tuh kan, lipatan, terus bahannya ini, terus titik kunci. Nah itu yang penting juga, jadi biar si orang cetak kebayang, oh yang ini ntar dilipat nih, terus yang ini nih dipotong nih gitu. Karena setahu gua tuh proses ngelipat sama motong tuh satu rangkaian, dalam arti gini. Kalian belum pernah lihat sih ya mesinnya. Jadi dia namanya mesin ini. Mesin pon ya kalau misalnya. Bukan mesin pon, mesin potong. Mesin apa, Bro? Apa? Yang buat kalau pon mah pisaunya
Yang motong bentuk kayak gini, pisaunya kan? Iya pisau. Iya, Oh pakai iya, gue pisau lupa lu pun. berdua grafika ya. Iya, ya gitu kan. Ya gue kasih masukan sebagai anak grafika. Nah, bagus bang. Nah, Lu jadi perlu gue. dia tuh nanti bentuk potongannya Iya. tuh pakai pisau cuy. Pisaunya tuh tipis kayak cutter. Cuman dia bisa dilekuk-lekukin. Nah, lekuk-lekukannya tuh sesuai bentuk yang bagian sebelah kiri nih konsep. Itu kan jaring-jaring gitu kan garis-garis. Nah, Oh, ntar pisau yang ya, merah itu ya. ya ntar pisaunya dibentuk kayak gitu tuh. Nah, pas bagian yang dilipat dia pisaunya tumpul. Jadi pas dia ditekan, dia kan modelnya tuh Ya. kayak ini kertas di tengah. Jadi nggak kepotong ya. Ditekan gini ditek. Nah, ya nggak kepotong deh Cuman jadi ketekuk doang gitu. iya. Jadi udah kebentuk Tengah gitu ya. putus Tadi gitu. lu ngelipet Iya, doang. cuman mendem terus ntar bagian finishing biasanya tukang finishing tuh tinggal dilipat-lipat manual. Cuma kan mereka udah enak, udah ada garis-garisnya Ngeleng. kayak gitu nantinya. Karena kan ini potongnya potong bentuk ya, bukan potong kotak. Kalau potong kotak mah gampang kan. Ini kan bentuk-bentuk lika-liku gitu kan. Nah, itu harus dibentuk. Nah, itu biasanya kalau banyak lekukannya harga pisaunya lumayan mahal tuh. Gitu. Oke. Karena Bisa jadi terus pertimbangan juga ya. Mm-mm. Maksudnya biaya produksi Biaya gitu. operasional. Iya. Cuman memang yang sangat disayangkan kemarin tuh di kuliah metode grafika tuh nggak terlalu detail kan ngebahas tentang itu, soalnya emang kan keterbatasan waktu juga, mungkin sesi kuliahnya bobotnya nggak terlalu banyak. Sama ini gue mau kritisin logo. Ya ini kan sebagai masukan aja ya. Kalau ini persepsi gue ya, cuman persepsi orang kan beda-beda yang lihat desain itu kayak gimana. Gue suka sama apinya, gitu. Terus gue suka sama si ikon burger yang jadi kayak tutup bakaran gitu. Cuman gue ngelihat antara si ikon yang tengah hitam itu sama apinya tuh mepet banget cuy. Ibaratnya kayak sebenarnya bisa dikecilin lagi tuh si burger yang tengah itu, ikon itu. Jadi kayak ada ruang bernafas di antara elemen itu. Jadi nggak sesak gitu ngeliat tuh. Gue ngeliat itu kayak Iqbal jadi. Oke. Anjir. Iya kan tembem Karena gitu emang kan. iya sih emang sih ya. Lu Karena jangan Iqbal gitu. biasanya Big Mac Oke, bang, oke, mesennya yang gede gitu. Iya gitu ya. Lu mentang-mentang Burgernya tuh maunya gede aja. Enggak, gue udah. Sama itu sih. Ya, Gue lu kan sayang ruang aja gitu. ruangan ya. Gue juga dulu Ya, awalnya makanya gitu kan. Kalau bisa Iya. gedein deh. Kalau sebelum mentokin dah gitu. Cuman kadang kan kita belajar di kafe esensi prinsipal gitu kan kita paham kan. Ada namanya white space, ruang bernafas. Ya itu gunanya biar apa ya? Biar lega aja gitu, enak dilihatnya gitu, clean gitu. Sama gue gemes sama tulisan Kebula, pengen gue kasih spasi lagi ke bawah gitu biar agak turunan gitu. Jadi agak mepet menurut gue sih. Yang mana? Yang Antara Kebul yang logo. Ya, antara si logo type sama si logo gram yang atas itu. Jadi agak dipisah gitu dikit aja. Ya, enak dilihatnya. Doang sih paling. Sama apa? Nurul ada tambahan nggak? Enggak ada itu dong. Cuman emang yang dikhawatirin sih pas handle-nya itu loh. Ya. Handle di tangan tas. Handle-nya sih ya. Kalau pemilihan bahan yang nggak tepat itu bisa robek sih. Apalagi kan mau dibawa sama Gojek atau Grab itu kan. Berarti nanti mungkin kalau ini kita kasih keterangan bahan atau gimana? Ya, boleh. Buat biar nggak salah ini ya. Cuma nanti ini dia bakal kan kalau tahu kan kalau Gojek tuh dijantolin di motor gitu kan. Nah itu bakal ditaruh situ kira-kira. Atau dikasih plastik lagi. Kalau misalkan kayaknya masih bisa nggak? Masih bisa ya. Masih bisa. Abang Gojek sekarang juga kadang pakai kotak tuh ya, Sofi itu kan suka pakai. Soalnya gue kemarin bikin packagingnya mirip sama kalian gitu, handle gitu, hand carry kan. Karena tujuan gue emang bikin itu buat di tank-tank, bukan buat dicantolin ke motor. Cuman ada masukan juga dari kelompok lain gue sebelumnya.
Bang, ini kan kalau dibawa Gojek kan taruh motor, taruh depan tuh. Itu tuh kan tahu sendiri kalau ojek ugal-ugalan kan. Itu bisa ambrol Bang tuh. Miring-miring Iya, ya. iya juga sih kan. Kalau kita tambahin kemasan plastik Yang lagi atau paper bag lagi kan malah double kan, double cost. Ya emang ini kan Iya, jadi iya kan diperuntukkan buat misalkan kita beli, kita teng-teng kan, misalkan kita makan di seberang iya, gitu kan, kita makan di sekitarnya, di bawah kampus. Emang nggak diperuntukkan banget buat taruh di handle ini motor kan. iya, betul. Apalagi ya. Tapi kalian emang aslinya nggak segini kan? Slide-nya banyak kan? ada beberapa sebenarnya sih. Yang belum dijelasin ya. Maksudnya tuh yang nggak dimuat di sini Oh, mungkin sama yang komplitnya di UPM. kompetitornya belum. Iya. Ya, untuk UPN paling. Ya. Dari Bang, Sebenarnya kalau misalkan abis ini kita revisi gitu beberapa misalkan bagian. packagingnya entah kita revisi atau desain beberapa itu termasuk logo gitu ya nggak apa-apa kan ya nanti pas di UPM hasilnya juga. Sebenarnya kemarin sempat nanya Pak. Nggak harus apa namanya? nggak harus ini lagi gitu. Iya. Kan kita kan ngelihat waktu juga nih. Sempat apa enggaknya kan? Karena kan ya Banyak yang jujur masih aja banyak kan, yang ngantri. masih banyak yang ngantri kan tugas. Cuman mungkin ya evaluasinya nggak harus di mata kuliah ini kan bisa juga di masa mendatang kan pas kalian udah berkecimpung di dunia kayak ginian. Oh ya. Ya kan? Oke. Dari gue sih cukup sih. Overall Mungkin sih oke sih. Sekian ya. Oke. Kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih masukannya. Terima kasih kawan-kawan. Banyak. Oke, silakan. Bentar. Posisinya kenapa? PDF gue lagi error aja. Wow. Jadi ya udahlah, ininya di sini aja. Lah. Penampil PDF. PDF bawaan ya. Jadi nggak ada yang sebelah sininya nggak ada, nggak enak banget dilihatnya. Ya. PPT ngapa ya? PPT lu error. PDF-nya error, kudu diinstal ulang. Gua kagak sempet. Oke langsung. Kerekannya kebaca. Saudara Nurul. Saudari. Udah nih. Buka dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, mahasiswa Uninda. Waalaikumsalam. Roman-romannya tahu tuh. Pas Inggit. Selamat gini hari. Ini kami akan menjelaskan tentang desain rancangan kami. Saya sebagai Muhammad Sigit Satrio dan Nurulinda Putri Agung. Ya ada notif ini apa? Iya, oh iya. Waktu 40 menit doang. Iya oke. Jadi ya silakan Saudari Nurul. Jadi kita di sini ngambil UMKM lah. Baru denger Iya, lah ini merupakan salah satu brand UMKM kuliner yang berdiri pada 1 Oktober 2021. Dia itu beralamat di Jalan Nusantara Raya BJ Depok. Terus lah ini menjual berbagai macam minuman kopi dan non kopi. Kedepannya sih lah ini juga akan menyediakan berbagai menu makanan dengan harga yang bersahabat. Terus segmentasi pasar lah sendiri adalah para remaja dan dewasa. Pembentukan brand ini mengusung konsep modern dan menampilkan citra yang energik, ceria, dan segar. Terus yang kedua, nah konsep brand ini mengambil konsep street art. Bisa dilihat tuh kalau pada logonya. Nah mereka itu, ini logo mereka sendiri ya, kita nggak redesign gitu.
Mereka itu terinspirasi dari yang lah itu. iya, yang lahnya tuh yang kecil di atas. Nah, mereka itu terinspirasi dari salah satu grup graffiti di Jakarta. Dan ini menjadi suatu keunikan dan pembeda di antara brand-brand lain ya, yang semakin menjamur di sekitar kita. Nah, next. Terus, Halo. nah ini struktur desain packaging yang kita buat salah satunya ya. Nah, packaging ini sangat cocok untuk pasangan muda yang ingin take away. Nggak cuman pasangan cewek cowok sih, cowok-cowok atau cewek-cewek juga bisa gitu. LGBT dong. Ya kan nggak maksudnya Oh iya, pasangan kan, ntar mikirnya temen. ya kan, ntar orang Kayak mikirnya Bang pasangan Sigit harus sama Bang cewek Dede cowok. misalnya kan Ya. ngajak ngopi. Iya, kayak gitu kayak si Iqbal sama lu dah Tom gitu kan bisa. Nah, dimensi untuk struktur ini 40 kali 25,6 cm. Nah, bahannya sendiri itu kita pakai art karton dengan gramatur 310 ya, yang agak tebelan lah gitu. Dan juga untuk bahannya ini dilaminating glossy, jadi agak tahan air dan gak mudah sobek juga. Untuk desainnya. Mau nambahin lagi di sini detail-detailnya yang tadi. Nah, yang tadi kan sempat gue singgung masalah bleed ya, atau lebihan cetak. Nah, maksudnya tuh, maksudnya ini biru, garis biru ini nih save image, artinya nanti image itu nyampe biru sini. Padahal dia nanti dipotongnya tuh cuma sampai sebatas hitam ini. Nah, ini itu kelebihan cetak ya. Ya, dia lebihan cetak. Jadi nanti garis ini adalah garis pisopon, garis potong. Nah, itu yang gue maksud tadi. Jadi ada save area lah, biar aman. Gitu. Cuma kalau untuk yang ini dia nggak pakai lipetan, jadi cuman begituin tuh pasti Dibuletin aja. Digituin aja. Ya, dibuletin Ya. terus nanti di sininya itu kira-kira jaraknya berapa senti, Bang? Jarak ini 3 cm nih, ini udah gue ukur nih. Jadi proses yang dari yang biru yang itu kan garis biru. Biru ini. Minimal tuh 2 mili. Minimal 2 mili. 2 mili minimal. 3 mili. 2 mili itu paling aman sih kalau kata gue. Karena keseringan kalau lebihan 2 mili. Tergantung kalau misalkan desainnya resiko banget nih, lari-lari. Kayak misalkan stiker ya, stiker tuh lari-larinya tuh lumayan banget. Nah itu palingan bleednya 5 mili lah aman. Ya, 5 mili 3 mili lah. atau 5 mili. Gitu ya. Jadi yang tadi gue maksudnya ini simbol info. Jadi buat si orang cetaknya biar paham, oh ini buat lipetan sini, ini tuh area ininya gitu. Itu sih file format segala macam. Ini gue dapet dari kerjaan gue sebelumnya. Gue dulu pernah bikin packaging buat kosmetik kan. Jadi dia jadi lebih banyak lagi nih detail-detail gini nih, sampai pusing gue ngeliat kan, detailnya banyak banget padahal desainnya sepele kan. Cuman emang itu penting gitu. Apalagi kalau partai besar. Gitu. Tom, screenshot Tom. Enggak. Ntar kan gue kirim di dokumennya sih. Nah, oke, saudara nulis, saya lanjut ya. Saya. Boleh. Terima kasih. Oke, saya melanjutkan presentasinya. Nah, ini adalah desain yang kita rancang dari konsep sebelumnya, yaitu street art. Kenapa sih kita milih street art gitu? Karena coba deh kita lihat sekeliling gitu, lihat toko-toko minuman, cup gitu, lihat kayak kopi kenangan, terus Janji Jiwa itu kan kayak visualnya tuh ya simpel begitu, terus ya mirip-mirip gitu. Jadi kayak nggak ada sesuatu yang nggak yang nonjol dari dia apa, nggak ada gitu. Cuman besar kopi kenangan yang nonjol dari dia apa? Ya kopi kenangan tulisannya itu, cuman si visual identitinya tuh nggak begitu berasa menurut gue, jujur ya, nggak begitu berasa gitu. Jadi nggak, kurang beda gitu. Makanya kita sangat radikal untuk mengusung konsep street art ini, karena ya emang dari analisis kami ini masih jarang gitu. Sekalipun brand memakai street art itu biasanya kolaborasi, biasanya kan seasonal gitu. Misalkan brand A collab sama siapa seniman ini, ya itu seasonal kan, cuman nggak permanen. Cuman kali ini kita permanenkan
bukan jadi identitas. Ya, bukan identitas. Jadi ini rancangan desainnya. Sebenarnya jujur desainnya ada 4 jenis. Cuman berhubung kita berpatokan dengan brief hanya maksimal 7 lembar, 7 halaman, berarti ya disesuaikan. Jadi ini desain yang menurut kita yang paling perlu dipresentasikan lah. Ya, nggak best juga sih. Tapi sebenarnya desain keempatnya tuh sama kurang lebih kayak gini. Jadi konsepnya street art seperti ini dengan warna-warna ini biasanya pattern dari dia tuh dari pilok-pilok gitu. Nah, pada bagian Abstrak sini nih ya abstrak, lebih ke abstrak itu. Cuman kita tetap menggunakan warna-warna yang dari patokan dianya, si kuning sama si biru ini tetap dari dia. Bagian sini nih ini benar-benar apa ya, nggak pernah gue temuin sebelumnya. Biasanya kalau lu beli minuman cup itu kan namain ya langsung pakai spidol di botol kan. Itu kan kadang-kadang kalau kena air luntur kan. Makanya kita kasih space ini biar buat nama kliennya. Misalkan ada yang ngantri yang Gojek, nama kliennya di sini tulis pakai spidol gitu. Jadi kita kasih siapin area. Dan ini kalau yang bagian kopi yang sebelah sini nih Ausbrand, minum berdua lebih asik. Nah, ini kita terinspirasi dari jargonnya Silah itu sendiri. Karena dia sedikit unik dari penamaan nama-nama menunya unik-unik gitu. Misalkan strawberry dia tulisnya strawberry gitu. Jadi kayak bahasa Jaksel. Jaksel. Tapi ada di dia. Iya. Sama yang kita usung di sini juga ada Instagramnya dia, sama yang ini juga kadang-kadang nggak penting, cuman penting juga. Ini kayak icon, zoom aja kali ya. Ini icon kayak ini bisa di recycle ulang atau ini kalau udah selesai dibuang. Nah itu ini handle with care gitu-gitu kan. Terus ada ketentuan juga simpan dalam suhu pendingin, bla 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 bla. Jadi ini menurut kita penting juga dan ada simbol halal detail juga. Sekali ya. Iya, jadi ada simbol halal juga. Sebenarnya ini nggak detail. Kalau yang mau lebih detail itu packaging yang dijual konvensional, dalam arti kayak packaging yang dijual di Alfa tuh kalian lihat belakang itu ingredient Ada segala itu. macam kandungan, wah itu ribet. Ya, karena kan mereka bakal bersaing kan. Kalau ini kan kita emang karena punya toko sendiri ya udah gitu. Jadi nggak perlu ada ingredient segala macam karena kita jujur aja nggak tahu ingredients. Jadi ya kita nggak tampil ingredients karena ya menurut kami ya begini aja cukup. Kalau pakai ingredients juga sih nih banyak banget. Iya sih banyak. Kecuali produk yang benar-benar kayak minuman gitu kan, yang besar brandnya gitu. Kalau yang lebih ke ini sih Bang, kayak apa? Makanan pabrikan baru. Ya, makanan pabrikan betul. Kalau ini kan emang dia beli ya langsung diminum kan, nggak sampai disimpan segala macam. Ini jatuhnya fast food. Terus ini kan kita tampilkan karena ini penting juga proses pembuatan si struktur surface jadi tahap-tahapnya mulai dari pengukuran media karena kan dia ini cup hot coffee gitu cuman karena keterbatasan slide jadi kita nggak tampilin desainnya cuman kita buat juga seperti ini cup jadi kita beli cup yang udah jadi karena memang mereka biasanya tuh cup ini udah jadi kita nggak perlu bikin surface si cupnya jadi kita tinggal bikin area yang bakal kecetakan jadi kita lengkungin gitu kertas kita potong kita ukur yang ini juga dia benar-benar pembuatan dummy ini ya benar-benar dari kita ngukur kayak berapa senti sih gitu jadi bentuk jadinya seperti ini kasarnya nanti ditransfer ke AI gitu kan. Terus yang berikutnya pencetakan stiker atau jadi karena ini buat keperluan dummy jadi kita pakai stiker gitu. Kalau emang buat offset kan nanti beda cerita kan. Nah, karena untuk preview kita pakai stiker jadi ya jadi kita pakai stiker jadi kita tempel di rancangannya itu. Terus yang kedua implementasi surface jadi ya kita potong kita tempel gitu ya agak tricky juga sih penempelannya tapi ini tahap-tahap pembuatannya dan ini foto ala kadarnya karena saya nggak punya kamera ya tapi kira-kira tampilannya seperti inilah keseluruhan dari tapi desain ada rumput-rumput lucu gitu ya itu rumput dari kantor dulu tetangga properti foto gue bawa pulang
Jadi ala kadarnya aja propertinya, Bang. Jadi ya ada 4 jenis sih sebenarnya. Yang tadi gue jelasin nih, si handle itu, terus ini label si botol yang cup es. Ini tampilan depan logo, tampilan belakang ini tagline dia. Sebenarnya bukan tagline sih, ini lebih kayak lah itu singkatan dari Loud and Kepanjangan. Happy. Iya, ini kepanjangan dari Iya. lah gitu. Oh. Jadi dijadiin Oh, kayak terus ini yang Kirain hot. lah tuh. Lah. Iya. Ya gitulah bahasa Jaksel ya. Ya ini yang desain yang hot coffee-nya. Ya sebenarnya kalau untuk konsepnya desainnya hampir mirip. Ibaratnya cuma di resize aja gitu. Cuman emang agak beda di bagian sini nih. Dia kan gue zoom aja deh. Yang bagian botol ini dia tuh punya 10 rasa. Jadi stikernya ini beda-beda tergantung rasanya. Ada cappuccino, ada strawberry. Sebenarnya ini beda-beda. Cuman elemen sama warnanya tetap sama. Tuh. Dan dia tetap pakein ini. Apa namanya buat naruh nama. Yang di packaging ini juga ada di bagian belakangnya. Nah ini nih di sini di belakangnya. Jadi depan logo, belakang buat tulis nama. Nah dan yang bagian cup es pun dia bakal ada juga buat naruh nama di bagian atasnya gitu. Apalagi ya? Ya, gue rasa cukup sih untuk presentasi. Silakan kalau ada masukan tambahan. Terima kasih. Ini, gue mau nanya, Bang. Ini yang hangingnya itu bisa bisa buat yang panasnya juga. Handle-nya. Ya. Sebenarnya planning kita sih nantinya bakal dibikin juga buat si panas karena emang beda diameter kan. Nah, sekarang ini di lah tuh yang panas belum ada. Baru rencana gitu. Jadi karena mereka baru rencana ada yang hot sama ada yang menu makanan. Menu makanan juga kita belum tahu kan. Makanya makanan masih rancu ya udahlah kita siapin yang hotnya aja nih biar kalau mereka ready ya packaging udah ada gitu. Tinggal kalau ini tinggal ngerubah si diameternya aja. Ukuran ini sama. Tuh. Nah iya kan soalnya sepengalaman gue nih kalau gue beli kopi kenangan tuh kan dia beda yang hot Beda, sama pasti. esnya. Soalnya kalau yang hotnya itu kalau digantung itu agak ngeri juga sih Bang sebenarnya kalau diameter gede gitu. Soalnya kan dia karena tutupnya ya gitu. Kalau yang hot nggak di press tuh, kalau yang cool kan di press gitu. Jadi agak ngeri juga kalau atasnya yang jadi tumpuan. Betul. Itu kan atasnya kan lehernya. Betul. Sorry sih gue ralat kemarin gue udah nyoba sebenarnya masukin ini ke dalam sini. Kalau yang bagian es ini kan dia atasnya tuh dipres kan, terus dia nggak bukan tutup gini loh kan. Jadi dia bisa plak gitu. Nah kalau yang ini kalau misalkan masuk sini, tumpuannya tutup di kemasannya. Ya bisa ambrol. Soalnya kan soalnya kan dia body sama tutupnya gedean tutupnya nggak rata gitu kan. Iya, dia pasti nyantolnya di ujung tutup sini nih. Ya kalau nyantol sini ambrol ya. Kemarin sih idenya kita mau bikin yang bawah nih. Jadi kalau kalian pernah lihat alasnya yang bawah gitu. Ada sanggahan 2. Cuman kayaknya kebanyakan gitu kita bikin di sini nanti kebanyakan. Di Coven tuh kayak wadah bawahnya gitu loh yang jadi tumpuannya. Iya, kemarin Nurul sempet bawa. Perut sempet bawa ininya barang jadi. Gak bisa dipotong tadi. Barang jadinya dibawa. Soalnya kan beda bentuk ya kan. Iya. Kalau burger tuh. Terus ini itu sama apa namanya? Itu berarti itu bahan kartonnya aman dong. Gimana? Kan air ngembun tuh. Oh iya, makanya kan dilaminating depan belakang. Itu udah dilaminating. Laminating glossy. Aman ya? Udah dites. Udah dites kena air. Udah gua angkat-angkat juga. Oke lah. Dan dia tuh yang karena kita meminimalisir budget juga, jadi dia tuh sebenarnya nggak perlu lem lagi di atas ini. Jadi dia cukup potongan yang belakang ini dibalik sini di flip gitu. Jadi buat kuncian. Nah, jadi dia nggak perlu lem lagi. Gitu. Buat bagian atasnya.
Itu sih. Ya sebenarnya Itu kalau simpel untuk sih slide sebenarnya. aslinya banyak. Ini kita nyampilin cuma 7 yang perlu kita sampaikan. Di gue putus-putus deh. Jadi sinyalnya bagus. Ada lagi mau ditambahkan? Saran-saran dong, kritik-kritik, cacimakian. Kan sudut pandang kita kan beda Bingung kan. gua. Apa yang mau dicaci maki nih udah pengalaman. Lah kan Iya. seni kan pandangan orang beda-beda kan. Nilai dari seni kan beda-beda kan. Ada yang ini kurang nih, warnanya kurang gimana gitu kan. Bahkan orang awam pun ya bebas mengkritisi. Kan pandangan orang Itu beda-beda. tadi yang itu deh, apa yang di bawah yang pas menu botol yang 3 liter atau berapa yang gede. Ah, gede. Nah, itu tulisan cappuccino-nya kayaknya kurang ini nggak sih? Maksudnya kayak Ya, aneh ya. maksudnya Terlalu besar. kebaca banget gitu. Kurang kebaca. Belum Ya. terbaca. Kurang terbaca. Ya. Emang sih maksudnya mengusungnya kan ini ya art. Ya. Cuman mungkin agak Lebih clean ya. apa ya? Gitu bisa pakai apa Yes. Gue ngomongin tapi nggak tahu solusinya. Karena emang konsepnya ini street art, jadi semua elemen, style, font itu benar-benar berhubungan langsung sama street art gitu. Jadi emang ini yang mungkin itu agak terlalu ngeblend aja kali ya. Iya sih emang terlalu ngeblend. Karena sebenarnya ini juga bukan titik focal point sih. Focal point tetap di logo sini. Dia makanya di bagian. Oh iya ada satu lagi nih Bang, gua. Iya. Itu yang hello my name itu yang stiker Nah, itu. ini. Nah itu stiker terpisah atau gimana? Lu jadi menempelin. Oh iya. Ini stiker langsung cetakan. Cuman bagian client name ini nantinya kosong. Ini cuman buat bayang aja, biar kebayang aja. Tapi nama tetap ditulis tangan gitu. Tetap ditulis tangan. Jadi nanti materialnya ini tuh yang bisa Udah ditulis. di-print. Oh berarti udah nyatu ya, maksudnya nggak bisa dipindah-pindah kemana gitu, emang udah di situ. Iya ini tadi gue pikir itu ada kayak stiker terpisah terus nanti ditempel gitu. Oh enggak, kalian tertipu sama efek. Ini kan efek mocap. Aduh, apaan tuh? Ada lipetan-lipetan gitu ya. Tikus gua atau setan? Setan tikus kali. Sama gue ya ke pintu. Udah. Gitu. Ada lagi mau ditambahkan masukan, kritik dan saran? Kalau yang bagian dingin itu berarti yang di desain itu yang atasnya aja ya? Yang maksudnya itu yang bagian atas ya? Makanya namanya ditaruh ini. di atas. Ini jadi yang kita desain bagian bodinya, dindingnya. Ini setahu gue sih pakai sablon, teknik sablon gitu. Apa sama yang atasnya nih? Atasnya juga didesain. Nih kalau kalian bisa lihat. Yang atas tuh kan ada namanya ya di situ ya. Kan biasanya kalau yang sekarang tuh biasanya nama di body ya. Mesti jarang ya di body ya. Biasanya ditulis di sini. Alasannya kenapa di atas? Karena kita nggak mau jadi pengekor. Karena beda gitu. Fungsi desain itu. Ntar dia mau nyolok sedotan kecolok namanya. Iya nggak apa-apa cuy. Yang penting nggak ketuker aja. Ntar gue juga suka ketuker kan. Oh ini namanya sama nih Nur nih, ternyata Nurdin kan. Tuh. Ntar kalau kecolok jadi bupati dong. Iya. Jokes bapak-bapak. Dan gambar banteng Bang dicolok. Oh iya sama ini sih ya. Kalau tadi kan gue menjelaskan sekilasnya tentang brand konsepnya ya. Konsep kita kan street art gitu. Jadi dari big idea ini kita nurunin ke style design. Cuman tadi gue lupa nyinggung di desain kalian tuh style pakai apa gitu. Maksudnya kan ada kan yang kayak minimalis kah ataupun klasik kan, modern. Nah itu tadi gue belum lihat. Ya? Gue belum lihat ya di tempat kalian. Atau mungkin memang ada cuman belum ditampilkan, gue nggak tahu kan. Gitu. Tapi itu penting banget sih. Belum dijelasin sih. Ya belum dijelasin. Karena keterbatasan slide kan. Iya. Emang keterbatasan waktu juga. Ini berapa menit lagi? Kita berapa menit sih? Kita juga ada peringatan. Tapi tadi jadi unlimited. Biasanya
Bagus sih, maksudnya overall udah kayak parah sih Sih di kamu udah metode detail banget ini mah. Kita itu Bener, tadi ngomong iya. cuman kayak ya gitu-gitu doang. Ya apa-apa, tapi Aku udah masuk konsep kan soalnya berarti. Karena kan pandangan orang beda-beda. soalnya big ID-nya juga udah masuk sih ke konsep desain lu yang kayak set up itu udah pas banget. Ini juga udah sesuai sebenarnya. Kan Ya gitu sih, kalau yang tadi misalnya lu tambahin ingredients ya bakal rame banget sih, jelek kalau kata gue. Mendingan iya. udah kayak gitu aja. Terus street art kan juga emang udah rame tuh, tadi lu banyak pattern juga kan. Iya, itu cukup rame banget. Makanya di Udah rame banget. sekitaran logo gue bikin clean, jadi focal point tetap Ya, branding. Karena menurut gue logonya udah bagus, udah beda. Gue kira itu di redesign logonya. Enggak, jadi Ternyata emang dari sana. jujur ya, gue pas bikin ini tuh tertantang dalam arti ini branding udah lumayan cakep gitu. Terus mau dicakepin mau gimana lagi kan gitu. Iya sih. Karena ya, emang ya ini kan yang desain saudaranya Nurul kan. Jadi emang dia udah lulusan desainer kan, nggak tahu tuh sekolahnya di mana. Ya bagus, overall bagus konsepnya. Cuman emang ya, tertantang lah kita untuk bikin sesuatu yang jauh lebih, ya nggak tahu bagus atau enggak ya, kan itu kan interpretasi orang ya. Cuman kita emang tujuannya nyari yang beda aja gitu. Perkara bagus kan itu persepsi orang kan. Misalkan gini, misalkan ada brand 5 biji bagus semua nih, cuman mirip, menurut gue jelek jadinya, nggak ada bedanya. Iya. Kayak kemarin gue ada kejadian apa ya, gue lagi mau ngambil duit di Alfa kan. Sebelah ATM tuh ada rak-rak susu, botol apa kardus-kardus susu anak bayi kan. Itu kalian kalau tahu susu itu kan di sana kan warna-warni full ya kan, sampai pusing ngeliatnya kan. Terus satu gue lihat kok ini desainer ngasal amat bikin cuman warna biru, tulisan putih, laktagen, udah sama bawahnya ingredientsnya, terus netone segala macam. Terus gue mikir nih kayak kekurangan elemen ini kan di sana. Cuman pas gue balik lagi, gue penasaran ngeliat lagi. Oh ini sebenarnya dia pinter. Kenapa gue bilang gitu? Karena dia bikin sesuatu yang bikin orang mencolok gitu. Langsung lihat biru aja gitu, biru polos aja gitu. Sekelilingnya tuh rame kan, rame banget tuh. Jadi ada positioning gitu. Karena kan mereka desain itu kan ya pasti ngeriset dong. Ini desain gue bakal ditempatin di rak mana nih, saingan gue siapa aja nih, desain mereka kayak gimana nih, kan harus gitu. Itu tuh lebih bahaya tuh bikin desain buat ditaruh di rak-rak gitu. Kalau ini kan masih mending, nggak ada saingan, maksudnya dalam arti ya dia dapat packaging ini dari toko. Kalau kalian nggak beli di toko itu nggak bisa gitu. Kecuali ini brand udah besar kan, menyasar ke area-area Indomaret, Alfa gitu. Bakal banyak ya. Positioning desain. Gimana caranya desain kalian bisa langsung dilihat pas jejeran produk di rak gitu ya. Itu yang lebih menantang. Terus lu Bang itu beli susu buat siapa? Enggak, gue lagi ngambil duit di ATM, sebelahnya rak susu, jadi gue ke distract gitu. Kayak tiba-tiba ngeliatin susu kayak susu aja. Kirain lagi ngeliat buat beli susu, jadi ngambil duit ATM terus beli susu. Curiga ya temennya? Udah susu buat siapa sih Bang? Buat gue lah. Buat kucing. Sama apa lagi ya? Kemarin gue sempat, ya kalian juga sempat ngeliat lah apa namanya hasil perancangan mahasiswa sebelum kita tuh. Kan mereka kan komplit ya, maksudnya mereka nampilin ada desain versi webnya, ada Instagramnya, terus kayak sampai stationery setnya gitu. Tapi jujur ya menurut gue itu malah kehilangan konsep awal, dalam arti mereka kehilangan brief dasar gitu. Kan kita disuruh bikin packaging, kita nggak suruh bikin brand identity kan. Kalau kita suruh bikin brand identity komplit full semua dari atas kepala sampai ujung kaki ya kan. Karena ini kita seputaran kemasan ya udah titik berarti kemasan, makanya kita nggak bikin yang lain-lain yang stationery set, Instagram gitu kan. Ya, sebenarnya kayak lebih fokus ke cara jualan daripada ke jualan apa sih. Ya. Ya kan, kalau brand identity kan kayak ngebangun gitu. Ini juga ngebangun, cuma ini lebih harus menjual. Jadi harus spesifik ya, fokus kemana. Ini gue stop share aja.
Biar kita bisa ngeliat muka masing-masing. Udah bosen lihat muka masing-masing. Oh, gue nggak jarang lihat tuh, Bal. Tapi gimana di Semua KP3? sekali bisa. Yang di iklan, Habis- yang di sekali, Bang. iklan itu. Apaan anjir di Gue ini udah kali ya. Udah matiin aja bang. Itu apa? Tutup dulu kali ya. Sekian Oh, ya, dari tutup kelompok dulu ya. kami. Oh ya, tutup dulu. Sekian presentasi dari kelompok saya dan Nurlinda. Terima kasih atas masukannya. Semoga bermanfaat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya udah selesai ya diskusi kita malam ini. Jam berapa? Jam Jam 2. Ngalong bermanfaat. Ya, dengan berakhirnya diskusi dari kelompok kami, berakhir pula presentasi dari kelompok kami berdua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.